Oke, jadi di video kali ini gue akan bahas match pra Piala Dunia Indonesia melawan Vietnam. Yang kita semua tahu, timnas Garuda berhasil menumbangkan Vietnam dengan gol tunggalnya Egy Maulana Fikri di menit ke-51. Dan ini kemenangan yang sangat bagus ya. Ini 3 poin yang sangat penting, yang sangat berharga, dan akan menjadi modal kita nanti tanggal 26 untuk tandang ke Hanoi, ke Vietnam. Dan gue juga berharap di Hanoi nanti, kalau bisa timnas Garuda harus meraih 3 poin. Kenapa? Karena jika kita bisa meraih 3 poin lagi nanti di Hanoi, itu akan semakin melemahkan mental pemain Vietnam. Dan yang paling penting, itu akan semakin membuka atau memudahkan jalan bagi kita untuk bisa lolos ke round 3 pra Piala Dunia, sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Karena kalau kita bisa menaklukkan Vietnam 2 kali, jalan kita untuk semakin melawan Irak dan Filipina di bulan Juni nanti, yaitu tanggal 6 Juni kita lawan Irak dulu, kemudian match terakhir lawan Filipina tanggal 11 Juni kalau nggak salah, itu akan semakin mudah. Jadi gue berharap banget semoga nanti di Hanoi kita bisa kembali menaklukkan Vietnam, atau seminimal-minimalnya kita bisa meraih 1 poin. Nah, gue mau bahas match yang semalam ya. Gue langsung mulai aja di babak pertama. Itu Sintayong memakai formasi 3-4-3. Sintayong memainkan 2 pemain baru, yaitu Jay Ises yang berasal dari klub Venezia dan Nathan Joon, pemain Swansea yang sedang dipinjamkan ke Heerenveen, yang juga merupakan klub dari Tom Haye yang sayangnya semalam belum bisa bermain. Nah, di babak pertama ini menurut gua permainan timnas tuh buruk ya. Kita hampir nggak ada kesempatan menyerang, peluang emas kita hanya 1 dari Rafael Strike yang bolanya kebetulan pas ke kiper Philip Nguyen. Nah, kita sama sekali hampir, selain yang peluang strike itu, kita sama sekali hampir nggak ada kesempatan menyerang. Bahkan justru malah Vietnam yang lebih menguasai permainan secara ball position ya. Vietnam lebih menguasai permainan, lebih berinisiatif untuk menyerang, langsung nge-press kita, walaupun mereka juga hampir nggak ada peluang yang benar-benar emas banget gitu. Hampir nggak ada. Karena kenapa? Lini belakang kita itu solid. Justin Hubner, Jay Ises, Rizky Ridho itu solid gitu. Terutama Jay Ises ya, itu kelas Eropa, emang gak bohong sih. Itu bener-bener uh, apa ya, kaki hasil gemblengan liga-liga top dunia ya. Itu kita nggak bohong lah. Makanya kemarin pas gue ngeliat Jay Ises main, itu bener-bener gue ngeliat ketenangan dia, visi misinya dia, leadershipnya dia, walaupun dia bukan kapten ya, tapi kalau pemain kita dilanggar, selalu yang hampir selalu protes ke wasit pertama itu selalu Jay Ises, bukan Rizky Ridho. Itu yang gue lihat gitu loh. Makanya di babak pertama ini strategi kita tuh hampir nggak jalan. Walaupun lini belakang solid, tapi lini tengah tuh sering miskom, sering banget kehilangan bola, sering nggak bisa passing bola ke depan, mengalirkan bola ke depan gitu. Dan lini depan pun apalagi, terutama Hoki Caraka itu mungkin semalam sedang tidak hoki, jadinya dia berkali-kali kehilangan bola, berkali-kali eh, apa dipres oleh lawan. Makanya ketika babak pertama usai, di babak kedua kan Hoki langsung diganti kan, langsung ditarik keluar bersama Yakob Sayuri dan Nathan Joon. Intinya di babak pertama ini permainan kita cukup buruk ya. Tapi Vietnam pun, walaupun Vietnam lebih menguasai bola, tapi Vietnam juga enggak kalah buruk sebenarnya. Cuman mereka menang ball position aja di babak yang pertama gitu. Nah,
Di babak kedua, ini gue langsung masuk ke babak kedua ya. Sintayong langsung melakukan 3 pergantian pemain. Pratama Arhan masuk, Egy masuk, dan juga Sandi Walsh masuk. Menggantikan Hoki Caraka, Yakob Sayuri, dan Nathan Joon. Nathan Joon ini bermain ya nggak buruk, tapi karena dia juga pemain baru, baru bergabung, baru pertama kali membela timnas, tentu dia butuh adaptasi. Nggak nggak bisa langsung nyetel begitu ya. Tapi secara permain individu tuh Nathan Joon tuh nggak buruk begitu loh. Yakob Sayuri ya so-so lah. Sebenarnya Yakob di babak pertama tuh kan hampir bikin peluang ya, yang hampir sama kayak waktu lawan Irak dulu, tapi sayangnya dipatahkan oleh back Vietnam. Kalau Hoki Caraka seperti tadi gue bilang, sering kehilangan bola, uh, sering ngawur lah mainnya, makanya gue paham banget waktu Hoki Caraka ditarik keluar, sesuai dengan feeling gue juga, oh pasti ini tarik keluar juga gitu. Dan terbukti ketika pertama Aran masuk, Sunny Walsh masuk, Egy masuk, permainan kita jadi lebih cair, kita lebih berani menguasai bola, lebih berani neken gitu loh. Sampai akhirnya di menit ke 51 berawal dari throw in andalannya Pratama Arhan, sampai akhirnya bolanya berhasil di shoot oleh Egy berkat kesalahan dari atau blunder dari pemain Vietnam. Dan gue bingungnya masih ada lagi pemain Vietnam yang angkat tangan seolah-olah oh Egy offside, padahal jelas-jelas kan itu sangat onside ya. Dan akhirnya 1-0 tuh. Nah, setelah kita unggul, kita main semakin pede, semakin berani, bermain keras, tapi nggak kasar gitu. Jadi seperti Justin Hubner juga, dia sering sekali memprovokasi lawan, sering sekali bermain keras, tapi tidak bermain kasar. Walaupun pada akhirnya Hubner pun dapat kartu kuning ya, tapi nggak apa-apa gitu. Nah, maka dari itu Vietnam ini di babak kedua ini permainannya yang gue lihat agak sedikit menurun. Mungkin karena mental mereka juga ada kena, karena mereka kebobolan cepat di 6 menit pertama babak kedua, dan kita berhasil memanfaatkan momentum itu. Walaupun kita juga masih seringkali kesulitan untuk membuat gol kedua. Walaupun di menit terakhir, di menit 89, Egy hampir aja tuh bikin yang gol yang kedua ini. Kalau nggak ditepis sama si Philip Nguyen itu, aduh, itu cuma berapa senti doang itu dari gawang. Konsepnya sama, berawal dari throw in-nya Pratama Arhan. Makanya gue mikir, kalau itu masuk, itu kill the game. Dalam artian, Vietnam udah nggak ada peluang untuk bikin skornya seri dong. Iya dong, gitu loh. Karena di menit ke-93 itu Vietnam ada momen di mana mereka counter attack, tapi sekali lagi ketenangan dari Jai Itses itu yang mampu mengagalkan peluang emas dari Vietnam. Itu gue ngeliat Jai Itses bener-bener gila. Ya, gue tidak memuji Jai Itses berlebihan, tapi memang faktanya walaupun kaptennya itu Rizky Ridho, tapi leader untuk lini belakang itu yang gue lihat lebih ke Jai Itses, dia yang ngatur nih gitu. Ya, intinya ini kemenangan penting buat kita. Ini kemenangan yang sangat berharga, 3 poin yang sangat berharga, modal untuk nanti kita berangkat ke Hanoi tanggal 26. Nah, gue berharap, dan pasti kita semua juga berharap, kita bisa menang di Hanoi nanti. 3 poin tuh harga mati lah. Walaupun, kalaupun seandainya kita ternyata rezekinya hanya 1 poin, yang penting jangan kalah. Tapi tetap target 3 poin tuh harga mati. Karena kalau kita bisa 2 kali naklukin Vietnam, ini akan jadi modal bagus buat nanti bulan Juni kita ngadepin Irak dan Filipina, terutama Irak ya. Dan semalam pun Irak juga menang lawan Filipina, walaupun menangnya dengan susah payah, hanya 1-0. Itu pun Irak nyetak golnya di 6 menit sebelum waktu normal berakhir. Jadi sebenarnya grup ini tuh cukup ketat gitu loh. Walaupun di pikiran kita Filipina udah hampir nggak punya peluang, tapi kita
Ingat, di match terakhir kita lawan Filipina, walaupun di kandang, cuman kita tetap nggak boleh ngeremehin Filipina juga, gitu. Ya, intinya gue nggak sabar banget buat tanggal 26. Gue nggak sabar, gue menunggu nih, timnas Indonesia bisa bawa pulang 3 poin dari Hanoi. Ya, oke, bye, ciao.